Kita akan bahas lebih lanjut tentang ceritanya bagaimana Dani kerja di New Zealand, tentang suka dukanya, tentang terus juga penghasilannya juga lumayan ya dibandingin di Indo ya. Iya, begitulah. Halo guys, kembali lagi di sini bersama saya Henry, dan kali ini kita mau bahas tentang gimana cara kerja di luar negeri. Kita ada di New Zealand atau Selandia Baru, dan bersama saya ada Nama saya Dani Irawan. Asal saya dari desa, dari Jawa Timur. Tepatnya sih Kota Madiun. Kalau kuliner, brem sama pecel. Dari Jawa Timur, Madiun dari saya. Jawa Timur Dari ya. kota kecil lah. Ini udah kerja di sini udah 3 tahun dan ya. Ya, 3 tahun ini udah di sini, udah kerja di sini di kebun. Di kebun apa nih? Ya, kalau di Indo disebut kebun anggur, di sini namanya kan pinjat. Bagaimana bisa dapet kerja di New Zealand gitu? Kebetulan sih ada yang mengajak ke kerja di sini. Memang kerja di sini kan nggak kayak buka lowongan ada kerja seperti di TKW di Taiwan, di Hong Kong. Oh, jadi pakai agent atau Kalau agent sih enggak sih. enggak ya? Kita nggak pakai agent, cuman bahkan si bos langsung datang ke Indo. Datang ke Indo Iya, langsung ya. ke Indonesia langsung. Oh iya iya. Guys, jadi ini ceritanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang ceritanya bagaimana Dani kerja di New Zealand, tentang suka dukanya, tentang terus juga penghasilannya juga lumayan ya dibandingin di Indo ya. Iya, begitulah. Ya, dipetain ya, pasti ada hasilnya, pasti ada Masih hasil. Kita juga mau tahu gimana untuk bahasa Inggris, kan di sini kan orang New Zealand Selandia Baru dia berbicara bahasa Inggris. Jadi itu perlu nggak untuk bisa bahasa Inggris? Kalau dibilang perlu, pasti perlu ya. Cuman karena kita kerjanya sama juga banyak ada orang Indonya, jadi ada teman-teman yang sudah bisa berbahasa Inggris, jadi kita nggak perlu ragu lah, nggak perlu takut kalau bingung sama bahasa. Udah ada yang nerjemahin, nanti teman kita juga bisa nerjemahin. Iya. Jadi kita nggak terlalu bingung dengan bahasa. Nggak usah bingung, ya. Tetap kalau bisa ada baiknya Pak, bisa bahasa Inggris tuh dikit-dikit aja, nggak masalah sih. Iya iya. Nggak terlalu lancar-lancar banget. Saya juga nggak terlalu lancar, nggak terlalu just little gitu Iya, aja. Kita mau tanya ke Dani biaya-biaya yang untuk diperlukan untuk kerja di luar negeri. Jadi itu gimana? Sebelumnya saya ngasih tahu dulu, mau ngasih sedikit gambaran, karena kerja di sini nggak full kayak seperti yang di Taiwan yang 3 tahun full. Kita kerja hanya 6 bulan itu maksimal. Jadi kerjanya per musim. Kebetulan saya sini ambil musim summer atau musim panas, dimana ada waktu sampai harvest, sampai panen aja udah selesai. Dan untuk masalah biaya, saya kira tidak terlalu besar sih, tidak terlalu besar, karena hasil dari sini dibandingkan dengan biaya pemberangkatan itu sangat kecil banget. Saya kira lebih kecil daripada biaya yang pernah saya tahu ya kerja di Taiwan. Kurang lebih kita di sini kalau dikasih rupiah kan 25 sampai 30 juta lah. Oh, 25 sampai 30 juta. Tapi Ya, kalau itu biaya pemberangkatan itu termasuk tiket, visa, dan paspor. ya, paspor juga gitu tuh. Kurang lebihnya segitulah. Ya, di kebun anggur tuh berat ya katanya ya. Panas gitu atau Kalau gimana kerjaannya? bicara berat, saya bukan bicara soal berat, tapi lebih cukup berat, sangat berat. Sangat berat ya. Sangat berat. Dengar ada yang nangis ya waktu buat rapping. Bukan nangis sih, semper apa ya bahasa Jawanya, semper, gempor kaki, ampun udah rasanya mau pulang, tapi ya karena kita terikat kontrak, kita jalanin aja lah ya. Karena saya terus terang, saya pribadi belum terbiasa dengan kerja seperti satu hari kerja kita bisa jalan sampai 20 sampai 30 kilo.
Itu Iya. 1 hari kerja. Satu hari 1 hari kerja. kerja 30. Ah, mana mungkin gitu ya. Fisik Tapi ya, lebih ke fisik saya dulu ya. pertama dikasih tahu, masa sih kerja 1 hari sampai 20 kilo? Oh, Nggak percaya ya. nggak percaya. Setelah dijalanin, weh, beneran 1 hari. Total 1 hari ya, total 1 hari kita jalan itu selama kira-kira 11 jam kerja. 11 jam kerja itu 11 jam kerja guys, satu hari. bisa 20 sampai 30 kilo. Kalau beruntung ada kerjaan yang biasa, yang nggak terlalu berat, itu cuma 5 kilo 1 hari. Cuma 5 kilo. Wow. Kilometer ya, 5 kilometer. Berarti memang berat. Ya. Berarti memang fisiknya harus kuat. Tapi lima. Udah 3 tahun, udah tahun kedua udah mulai terbiasa Ya, gitu. ya, udah awal-awal aja awal-awal susah, kaget lah, memang shock lah. kaget. Shock Ya. lah, wajar lah. Ya, namanya juga awal-awal. Jadi Ya, awal-awal. pertama-tama memang berat, tapi Ya. nanti lama-lama udah kebiasa ya. Nah, sudah tahu ya. Udah kebiasa. Oh, udah nggak kaget lagi, nggak kaget. Wah, ini harus gini, harus gini. Oh ya, ini masih ada cara ngakalin tenaga gitu juga. Disimpan Ada fisik, gitu, ya. Fisik itu ada Fisik. cara ngakalin aja lah, biar kita nggak gampang lelah. Iya, jadi lebih ke fisik ya kalau Iya, kerja di sini ya. Ya, kebanyakan 90% fisik. 50% fisik. Fisik full. Iya. Kalau masalah duit nih, ini kan orang-orang ya suka ya namanya. Pasti penasaran ya. Pasti penasaran ya, kerja di New Zealand tuh, di Selandia Baru yang terutama kerja di daerah perkebunan tuh, itu kira-kira boleh tahu nggak ini, pada nih berapa dapat 1 bulannya ya? Kalau di kurang lebihnya lah. Ini dirupiahkan. Dirupiahkan ya, ya. Didolarin juga nggak apa-apa, dolar juga. Iya, Nanti juga kita dolar. rupiahin gitu, Ah. berapa kurang lebih gitu. Ya sebenarnya kan ini menyangkut privasi ya, nggak apa-apa lah. Saya kasih ring aja lah. Saya kasih kisaran gajinya di sini tuh, gajinya 17 sekian, 17, sekian dolar lah. Itu hari kita kerja 11 jam, 11 kali jam. berapa dalam 1 bulan kita kerja berapa hari. Itu Ya. baru kita ketemu ya. Ya kalau dirupiahkan atau mungkin kurang lebihnya 20 juta dapat. 20 jutaan ya. 20 juta dapat. Kalau rame atau kerjaan full Kerjanya itu banyak. bisa sampai up sampai 30. Udah bersih dah. Intinya Itu bersih, bisa bersih, sudah bersih, artinya sudah dapat potong pajak ya. potong pajak. Di sini Jangan dilihat gajinya, kerjanya masa dulu. kerjanya. Oh, ya, Mau seperti, duit aja. seperti itu lagunya si Armada. Heeh. Pulang pergi pagi pulang pagi ya, kurang lebih nih pergi gelap, pulangnya gelap juga. Bener-bener jor-joran ya. Ya. Apa kata bahasa Jawanya, gempor ya sampai Gempor sampai gempor gempor. kaki, gempor kaki, gempor saya terus terang pernah sampai cedera kaki cedera, sampai cedera. cedera kaki, cedera. Jadi nggak main-main. Jadi memang bener-bener kerja keras di sini ya. Tapi juga ada hasilnya ya. Wow. Tidak bersia-sia ya. Ya Ada- syukurlah tetap ada bisa nabung lah, bisa tetap, nabung ya. Kalau dihitung dengan biaya kan cuma saya boleh katakan 1 bulan gaji sudah tertutup. Tertutup semua dan bisa Oh, saving ya. Bulan yang lain bisa buat nabung, buat kirim keluarga lah gitu. Main gede ya di sini. Tapi kerjaannya juga Tapi kerjanya berat ya. kerjanya berat, kerjanya berat. Jangan berat. Jangan Ya, dibilang kalau lihat gitu. gajinya, wah gede, enak. Wow, Gajinya, wah ya. datang sini bisa. Datang sini aduh. seminggu, ada yang balik, Ah. ada nggak teman-teman yang 1 minggu nggak tahan terus balik ke Indonesia? Kalau balik kan nggak boleh ya, Oh, nggak boleh nggak karena kita boleh. terikat kontrak, jadi harus selesaiin. Harus selesai Cuman 6 bulan. ada sih, ada Ada yang teman komplain juga ya, bukan komplain. 1 bulan, kerjanya, setelah selesai kontrak dia udah nyerah. Saya nggak akan balik, dia bicara, saya tidak akan balik. Dia sampai Udah cukup. sampai sumpah serapah kayak gitu. Cukup saya udah. Cukup. Sudah cukup. Ya, yang bertahan di sini ada orang yang harus niat dan butuh. Nggak cukup niat, nggak cukup butuh. Dua-duanya harus Sama-sama. Harus Jadi bersamaan. harus ada niat, ada butuh. harus kebutuhan juga. Ya, jadi kalau cuma niat aja, hanya untuk coba-coba, janganlah. Nggak usah ya, Ah. karena memang kerjanya berat. berat. Jadi kerjaan di luar negeri itu beda sama yang di Indonesia Ya ya. beda. Beda ya, guys. Orang orang kebanyakan sih ngomongnya enak ya di luar negeri, enak gitu ya. Gajinya gede memang. Gajinya besar, orang ya. tergiur sama Tergiur wah 30 gajinya. juta sebulan kayak gaji manajer di sana Iya. kan. Kalau Tapi juga sekali itu- ketemu kayak gitu Iya. mampus.
bukan nakut-nakut, ini memang kenyataannya. Memang kenyataan ini orang udah seperti itu. tiga tahun ya. Nyatanya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi kita dengerin yang bener-bener yang udah pengalaman kan, biasanya kan dari agent atau dari teman-teman cerita Itu. gitu kan. Juga berat badan turun itu bisa sampai 10 kilo, 15 kilo, 10 kilo. kurus banget. Saya pertama kali berangkat 78, pulang 65. 65 tuh. Wah, kayak Waduh. orang datang kamu nih kerja atau kurang makan di sana. Aduh. Iya Ya, benar-benar. inilah kerjanya. Kerja sehat di sini. Kerja sehat ya. Keluar keringat ya jadi Iya. kayak olahraga kayak gitu kerjanya. Fisik ya, lebih ke Fisik. fisik. Fitness jadi badannya keker gitu. Iya. Gimana kalau suka dukanya di nggak coba tuh gimana di share sama teman-teman Ya, apa suka dukanya tuh di sini. ya banyak sih, dukanya banyak, dukanya banyak. Dukanya banyak nih, Lebih dukanya. banyak duka Oh. daripada suka. Ya, gini Mom. Ada kejadian sih gini. Ah. Kita udah berangkat. Ya ini mohon maaf sih, bukan mau ada salah satu teman saya, orang tuanya meninggal. Karena kita terikat kontrak, kita nggak mudah bisa. untuk langsung, bos, nggak seperti di Indo, bos saya pulang dulu ya. Saya pulang dulu. Kalau orang tua saya meninggal tuh gimana? Nggak bisa. Nggak Udah, bisa. mau gimana lagi sudah. Kita udah datang sini, kontrak, iya. apapun yang terjadi di Indo, Nggak bisa kita kita nggak bisa mudah sebalik-balik untuk langsung putus bos mau kontrak, balik. balik kayak gitu. Nggak bisa. Jadi nggak bisa datang Nggak jadi mudah. orangnya itu ya ke Sebenarnya boleh, cuman gimana ya? Sekali kita balik Indo lagi, nggak bisa balik sini. nggak bisa balik sini, habis langsung Iya, visanya, bisa, angus bisa, ya angus gitu. langsung. Oh, visa kerjanya itu langsung Ah. angus gitu. Jadi kalau duka lainnya juga banyak lah. Gitu. Otomatis ya kalau yang berkeluarga kangen sama anak, Anaknya, sama istri, istrinya ya. itu ya pasti ada lah, pasti ada. Iya. Belum lagi masalah makanan. Masalah makanan. Tapi sebenarnya kalau makanan kebetulan di sini tuh apa tuh namanya? Di camp. Masih ada beras ya, ada Masih ada rice-nya beras. masih ada. Jadi Ah. rice-nya juga ada rice yang cocok di lidah orang Indo juga ada rice-nya. Iya. Dan Tinggal nasinya masak sendiri masak aja, sendiri, ya. Masak semuanya. sendiri, masak. apa-apa sendirilah, apa-apa cuci sendiri, Cuci makan sendiri. sendiri. Ya, tidur juga sendirian. Tidur juga sendirian ya. Gitu cara. Gak ada yang nemenin tidur. Gak ada yang nemenin ya. Jadi semuanya pekerja dari Indo semua ya, satu rumah itu semuanya dari Ya, kebetulan Indonesia. dikumpulin jadi satu. Kayak di mes ya, Ya kayak ada semacam mes atau barak gitu di barak, sini. ya. Cuma quality time buat diri sendiri tuh kadang juga nggak ada. Karena share semua ya. Selalu kerja. Tahunya di Kerja, sini cuma iya. kerja. Jadi cuman cari duit di sini. Iya. Ngapain aja di Vinyard kerjanya tuh? Jenis kerjanya sih banyak sih kerjanya. Heeh. Ya memang yang ada yang berat, ada nanti juga ada yang biasa-biasa aja. Yang berat yang saya sebutkan tadi, tiap hari kita harus jalan maksimal 20 sampai 30 kilometer itu ya. Tapi jenis kerjanya, jobnya itu yang menurut saya paling berat di sini adalah namanya batrabing. Batrabing kita bisa lihat di YouTube, bisa di nanti YouTube. kita Ada kata masukin kuncinya, video, ada iya. kata kuncinya. Heeh. Batrabing in Vinyard gitu aja. Iya, Nanti iya. dia akan keluar caranya gimana, seperti sit up berjalan. sit up berjalan. Nah, tahu kan sit up gini ya? Ya seperti itulah. Yang berjalan itu yang kena di punggung, perut sama kaki, paha, ya. paha, kaki itu pasti kena semua. Bisa kram ya besok kan ya. Bisa kram kalau memang kita lelah, itu bisa kram. Bisa kram. Sama ada lagi sih, ada yang disebut potong rootstock itu ya, rootstock itu juga berat, itu shingling itu juga milih batang pohon anggur yang bagus. Ya, Itu bagus. juga yang masih kecil Duduk, itu ya. harus jongkok berdiri kayak seorang Scott jam. Scott jam. Itu satu berapa? hari Berapa ratus tanaman itu ya, kalau itu satu hari? kalau kita bicara Ribuan ratusan tuh. ribuan. Wow. Udah nggak ratusan Ribuan ribuan tanaman, Ribuan jongkok tanaman. berdiri, Jongkok jongkok berdiri. Ya paling nanti jalannya seperti kakek udah. Ya, kan? Seperti kayak ada gitu. Bangun tidur ada. Padahal usia kadang masih muda. Masih muda.
Jadi memang mesti dibutuhkan fisik yang memang prima ya. Ya, ya kalau olahraga kan cuma cukup berdiri, ya coba lakukan cuma 50 kali ya. Ini udah ngomongnya udah ratusan kali begitu. Ratusan kali. Itu juga satu harian ya, 10 jam, Satu 11 hari. jam. Besok belum selesai, lanjut besok. Lanjut lagi Wah, 11 besok jam udah, lagi. Ya. udah aduh sama Kayak berangkang. atlet. Berangkang gitu kalau kayak berangkang apa ya, Pak? Merangkak gitu. Merangkak ya. Kayak Kayak udah camper beneran merangkak udah dari pohon satu ke pohon yang lain. Atau yang nggak terlalu berat juga ada, tapi yang berat ini lebih banyak lah, ini yang lebih banyak, dan Jadi lebih panjang kalau mau ke New Zealand mesti siap-siap untuk fisik. fisiknya. Ya, dan kedua ini apa tuh namanya, Nah. nggak bisa seperti di Indo. Aduh bos, Capek gitu. capek, besok nggak masuk kerja dulu ya, nggak boleh. Capek, besok kerja lagi. Kerja lagi, Capek, iya. udah sampai ada yang muntah-muntah juga ada, yang muntah Sampai juga ada. muntah-muntah. Wah, muntah ada, yang sampai Nah. muntah-muntah ada. Terus apa? Ya tetap kerja ya. tetap kerja, nggak bisa Tapi berhenti. memang Sampai- bukan di kebun anggur aja yang kayak gitu. Memang di tempat-tempat lain juga mereka juga apa? Ya, Kerja strawberry di strawberry, apa di pabrik. Memang kayak gitu kerjanya, guys. Jadi semuanya ya memang mesti kerja, besok juga mesti balik kerja lagi. Kalau enggak nanti kalau kita nggak masuk kayak bisa disingkirkan juga, ya bisa dapat nilai jelek jadinya minus lah sama bosnya. sama bosnya ya. Kayaknya semuanya bukan cuma di bukan di Vineyard, tapi semua di New Zealand ini etos kerjanya sangat tinggi ya. Ya. Maksudnya dia memang kerja keras di sini. Ya, Dari semuanya ini kan Ya. tadi katanya kerjanya keras, jauh dari keluarga, semuanya yang berat-berat, mau jalannya jauh ya. Nyesel nggak jadi datang ke New Zealand gitu dibandingin kalau kita lihat dengan kerjaannya, dengan hasil yang didapatkan, itu nyesel nggak untuk ke kerja di New Zealand gitu? ya kalau dibilang nyesel sih enggak lah, karena ya itu usaha nggak mengkhianatin hasil ya, jadi hasilnya tuh oke lah daripada terus terang daripada buat saya pribadi, daripada kerja di Indo, mending di sini lah, walaupun berat hasilnya tuh bisa ada lah, Ada kelihatan hasilnya ya. kelihatan banget Gitu, lah. kelihatan banget ya, Oh, jauh kelihatan dibandingin di Ya, Indo di ya. Indo jauh banget. Jadi ada pesan-pesan Ko Dani untuk yang mau coba-coba atau mau kerja di New Zealand gitu? Pesan saya sih ya itu tadi lah, kalau kita kerja di luar usahakan niat dan butuh, jangan cuma coba-coba aja lah, Ya, jangan tergiur sama hasil dulu, tapi lebih cenderung mempersiapkan diri sebaik mungkin. Mentalnya, fisiknya ya. Fisik dan mental harus disiapkan, Harus disiplin. lah intinya. Kalau kita asal seperti bondo nekat aja, seperti katanya bondo nekat, pokoknya asal jalan gitu, Oh, ternyata deh. Nggak, saya rasa kurang bisa ya. nggak boleh menyerah apapun. Kita punya masalah, kita punya nyaman di sini, kita harus tetap Berjuang. Tetap berjuang. ya, demi keluarga. Ini salah satu pahlawan devisa di New Zealand ya. Ya. Pahlawan devisa. Pahlawan divisi enggak, pahlawan keluarga bukan dia. Oke, terima kasih Ko Dani. Salam. Thank you Ko Dani. Untuk informasinya yang sangat berguna bagi orang-orang yang mau mencari-cari pekerjaan di luar negeri. Kita di Selandia Baru di New Zealand. Thank you guys. Nanti kalau kalian mau komentar, nanti aku coba jawabin. Tulis saja komentarnya, mau tanya-tanya tentang New Zealand, nanti aku apa yang aku bisa tahu nanti aku jawabin gimana cara kerja di New Zealand, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Oke, bye.